Pernah kepikiran nggak, gimana satu pidato di panggung dunia bisa tiba-tiba aja bikin sebuah ide yang udah lama banget terkubur jadi topik utama lagi? Nah, itulah yang baru aja terjadi dengan yang namanya solusi dua negara. Yuk kita coba bedah bareng-bareng apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Nah ini dia nih pemicunya, kutipan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di sidang umum PBB. Kalimat ini bukan sekedar pernyataan biasa ya, ini tuh sinyal yang kuat banget yang langsung bikin banyak kepala negara di seluruh dunia noleh. Tapi pidato ini juga nggak muncul begitu aja. Momennya itu pas banget. Disampaikan persis setelah ada konferensi tingkat tinggi yang memang khusus ngebahas soal perdamaian di Palestina. Jadi ya, pemilihan waktunya sangat strategis, dan ini berhasil banget menempatkan lagi isu Palestina di panggung utama internasional. Oke, semua orang ngomongin solusi dua negara, two-state solution. Tapi sebenarnya apa sih artinya? Konkretnya itu gimana? Gampangnya gini, ini adalah sebuah konsep untuk mendirikan dua negara yang merdeka. Satu negara untuk bangsa Yahudi, yaitu Israel, dan satu lagi untuk bangsa Palestina, yaitu Palestina. Tapi coba perhatiin deh, ada frasa kunci di sini, hidup berdampingan dalam damai. Ini yang penting, artinya ini bukan cuma soal bikin garis batas di peta, tapi juga soal gimana caranya menciptakan jaminan keamanan bersama dan kerjasama. Jadi bukan cuma dua negara yang berdiri sendiri-sendiri, tapi saling membelakangi. Dan kalau kita lihat ke belakang, ide ini sebetulnya sama sekali bukan hal baru. Ini tuh udah jadi bahan obrolan selama puluhan tahun. Lihat aja garis waktunya. Mulai dari rencana pembagian PBB di tahun 1947, terus ada perjanjian Oslo yang historis itu di tahun 93, sampai inisiatif Damai Arab di tahun 2002. Poinnya adalah, ini bukan wacana kosong. Solusi ini pernah loh jadi dasar negosiasi yang super serius. Sebuah paket kompromi politik yang nyata. Nah, disinilah muncul pertanyaan terbesarnya. Kalau idenya udah ada dari tahun 40-an, kenapa sampai detik ini nggak pernah terwujud? Apa yang bikin selalu buntu? Ternyata salah satu penghalang terbesarnya itu ada di dalam negeri masing-masing. Di Israel, menurut berbagai sumber, politik sayap kanan garis keras itu pengaruhnya makin dominan. Sementara itu di Palestina, wah, ada perpecahan politik yang dalam banget. Fatah yang ada di tepi barat, mereka mau terima ini sebagai jalan tengah. Tapi Hamas yang di Gaza, mereka menolak mentah-mentah dengan alasan ya konflik selama 76 tahun. Jadi kebayangkan susahnya? Kalau di internalnya aja udah nggak satu suara, gimana mau cari jalan tengah sama pihak luar? Tapi masalahnya nggak cuma di dalam loh, ada faktor dari luar juga. Sekarang, yuk kita coba lihat peta kekuatan globalnya. Kalau kita perhatikan, di level negara adidaya ini kayak ada tarik tambang. Amerika Serikat secara resmi sih mendukung solusi ini. Tapi di sisi lain, politik dalam negeri mereka bikin mereka susah buat menekan Israel. Terus ada China yang dari zaman Mao Zedong itu udah konsisten dukung kemerdekaan Palestina. Dan Rusia yang posisinya lebih pragmatis. Mereka butuh kawasan ini stabil buat kepentingan energi dan mitra strategis mereka. Hasilnya, ya tarik-menarik kepentingan yang bikin semuanya jadi macet. Sulit buat ada langkah yang tegas. Tapi, sementara para raksasa dunia ini lagi buntu, di Timur Tengah sendiri sedang terjadi pergeseran kekuatan yang sangat besar. Dan ini dia titik baliknya. Permainan di kawasan ini lagi berubah total. Aturan main yang lama, dinamika yang kita kenal dulu, sekarang lagi dibentuk ulang oleh para pemain baru yang jauh lebih percaya diri. Dua kekuatan regional yang paling kelihatan sekarang itu Iran dan Turki. Dan cara main mereka beda banget. Iran membangun pengaruh lewat apa yang mereka sebut poros perlawanan, ini jaringan milisi proksi. Pendekatannya jelas konfrontatif. Nah, di sisi lain ada Turki, anggota NATO loh. Mereka memilih jalan yang beda, jadi semacam penyeimbang baru. Mereka pakai kombinasi diplomasi, kekuatan ekonomi, dan yang paling penting, industri pertahanan mereka yang makin mandiri. Ngomongin industri pertahanan Turki, jangan dianggap remeh. Coba lihat angka dari SPIRI ini. Ekspor senjata mereka itu melonjak lebih dari 100% cuma dalam beberapa tahun. Ini bukan sekedar bisnis, tapi ini sebuah pernyataan. Ini bukti kalau Turki sekarang punya otot dan kemandirian strategis buat memainkan peran mereka sendiri di kawasan itu. Oke, kita udah lihat soal pidato presiden, sejarah solusinya, kebuntuan di dalam dan di luar negeri, sampai munculnya kekuatan-kekuatan baru. Jadi, apa artinya semua ini kalau kita gabungkan jadi satu gambaran besar? Dan disinilah inti masalahnya, seperti yang dianalisis oleh Sindo News. Isu Palestina, yang harusnya soal hak asasi dan kemerdekaan sebuah bangsa, sekarang itu statusnya jadi tereduksi. Isu ini berubah jadi semacam kartu yang dimainkan dalam pertarungan geopolitik yang jauh lebih besar, yaitu perebutan pengaruh di Timur Tengah. Ini akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang menggantung.
Di tengah arena pertaruhan kekuatan-kekuatan baru ini, apakah perdamaian yang benar-benar adil untuk Palestina itu masih mungkin ditemukan? Atau jangan-jangan, nasib mereka memang ditakdirkan untuk selamanya jadi pion dalam sebuah permainan catur yang skalanya jauh lebih besar dari mereka?